إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat lainnya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa pula selalu Fatih saya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setiap kita itu punya keinginan, mau ini, mau itu, mau kaya, tak ada yang mau miskin, mau punya jabatan, tak ada yang mau dibawa. Dan segala yang kita inginkan itu, itulah yang kita harapkan menjadi ketetapan. Kita maunya seperti itu, tapi ternyata Allah maunya lain. Kita mau A, Allah maunya B. Tapi percayalah, ketetapan Allah itulah yang terbaik. Sebagai contoh, kita mungkin semua punya anak. Anak kita itu sangat bahagia, sangat senang kalau dia bisa makan permen setiap hari. Apalagi kalau bisa makan es krim setiap hari. Bagi anak kita itulah ketetapan yang terbaik. Tapi bagi kita selaku orang tua itu adalah sesuatu yang buruk. Karena kalau es krim tiap hari anak kita makan dicampur dengan permen, bahkan sekarang ada es krim campur permen, kadang es krim karamel atau apalah namanya. Kalau anak kita mengkonsumsi itu setiap hari, maka bagi kita itu adalah suatu keburukan. Pertama, buruk dari segi ekonomi, karena uang kita pasti habis. Yang kedua, dampak kesehatan, bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan penyakit macam-macam, sakit gigi dan lain-lain untuk anak. Maka bagi kita, ketetapan kita melarang anak untuk makan itu setiap hari, itulah yang terbaik. Tapi bagi anak, makan es krim dan gula-gula tiap hari, itulah yang paling enak. Begitu juga anak kita, mungkin ada yang masih usia SD, SMP, tapi mau ke sekolah naik motor. Karena bagi dia supaya tidak terlambat dan tidak capek jalan kaki. Dan orang tua ternyata ada yang mendukung. Itu bagus kata orang tua. Kenapa tidak merepotkan pagi-pagi? Karena sudah tidak kita antar lagi anak-anak kita. Nah, maka ada dukungan dari orang tua. Namun ternyata bagi pemerintah itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan fatal. Kenapa? Anak-anak baru bisa diizinkan mengendarai kendaraan kalau usianya di atas 17 tahun, harus memiliki yang namanya surat izin mengemudi. Maka ketetapan pemerintah adalah yang terbaik. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, kamu tidak suka hal itu, tapi kata Allah wa huwa, dan dia, maksudnya hal-hal yang kita benci itu khairul lakum, itu baik untuk kamu. Kamu benci itu kata Allah, tapi itu yang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a kata Allah. Tapi boleh jadi kamu itu tuhibbu syai'a, kamu mencintai sesuatu, sangat ingin
ingin sesuatu itu. Wa huwa, tapi kata Allah, syarrul lakum, itu tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamu, dan kamu itu kata Allah tidak tahu apa-apa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, misalnya saja ada dari kita yang tidak memiliki anak, itu sangat resah. Dia tidak melihat ke belakangnya atau ke bawahnya, bahwa ada orang yang itu kita masih beruntung daripada orang yang tidak punya anak, yaitu orang yang sampai sekarang masih sibuk mencari jodoh, bahkan ikut biro jodoh di Facebook hari-hari, mencari mana ada grup-grup yang mencari jodoh. Maka orang yang tidak punya anak harusnya bersyukur, ketetapan Allah itu yang terbaik. Di antara istri-istri Nabi, hanya 2 istri Nabi yang mempunyai anak, yaitu Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah, ibunya Ibrahim. Selebihnya nggak punya anak. Aisyah istri Nabi nggak punya anak. Sauda nggak punya anak. Jadi dari sekian istri Nabi itu nggak punya anak. Hanya 2 istri Nabi yang punya anak. Maka kalau seseorang merasa sedih karena tidak punya anak, harusnya berbangga sedikit. Oh, mungkin saya mirip Aisyah istri Nabi, diberi keistimewaan yang lain, karena ketetapan Allah itu yang terbaik. Contoh lagi misalnya, misal seseorang yang sangat ingin kaya raya. Kita pasti kalau ditanya mau kaya, mau. Tidak ada yang menjawab mau miskin, mau. Enggak, pasti maunya kaya. Tapi kenapa Allah kasih kita begini-begini aja? Hidup kau begini-gini aja. Kita tidak pernah berkaca kepada orang yang sangat ingin kaya. Di masa Nabi Musa dulu, ada orang yang sangat ingin kaya, sampai-sampai minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong mintalah kepada Allah supaya saya kaya. Tapi apa kata Nabi Musa? Jangan, boleh jadi itu tidak baik untuk kamu. Tapi dia tetap ngotot, Musa tolonglah doakan saya supaya kaya. Akhirnya Allah mengabulkan dia menjadi orang kaya. Apa ending ceritanya? Ketika dia diberi kekayaan, dia ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Itulah yang kita sebut dengan harta Qarun. Qarun itu orang paling kaya, tapi dengan kekayaannya bukan membuat dia bahagia, malah itulah yang memasukkan dia ke dalam neraka. Contoh lagi, ada orang yang sangat ingin jabatan. Kalau kita jadi kepala dinas, kepala kantor, itu masih rendah. Jadi gubernur, jadi apa di atasnya presiden, itu di atasnya lagi apa, PBB mungkin. Itu masih rendah, Pak. Ada lebih tinggi daripada itu. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Bayangkan, di atasnya semua itu, di atas level itu, dia mengatakan jabatan saya itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Apa yang terjadi ending ceritanya? Dengan jabatannya itu, dia ditenggelamkan di Laut Merah. Siapa dia? Fir'aun. Ternyata dengan jabatan, dengan kekayaan belum tentu membuat bahagia dan belum tentu membuat kita masuk surga. Kenapa? Karena ketetapan Allah itulah yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ma asaba min musibah. Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa kita illa biiznillah, kecuali itu sudah ada stempelnya Allah, sudah dapat izin dari Allah. Pohon jatuh, daunnya itu tidak akan jatuh kecuali mendapat izin Allah. Sapu debu bertebaran itu semua skenario Allah. Bahkan sampai saya berdiri di hadapan Bapak sekalian, itu adalah skenario Allah, ketetapan yang telah Allah tetapkan. Maka kata Allah tadi, ma asaba min musibah, tidak ada satupun musibah yang terjadi illa biiznillah, kecuali sudah mendapat izinnya Allah. Maka kata Allah, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, percaya bahwa inilah yang terbaik, ketetapan Allah yang terbaik, diberi apapun oleh Allah, inilah yang terbaik, maka yahdi qalbahu, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi hatinya yang diberi petunjuk. Tempat yang paling murni, anggota tubuh yang paling suci itu hati. Kalau hati kotor, maka pasti kotor semua. Kalau hatinya baik,
insya Allah baik semua. Makanya kalau dia beriman kepada Allah, maka kata Allah tadi, yahdi qalbahu, hatinya yang diberi petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ajaban di amril mu'min. Ajib, sangat mantap, sangat menakjubkan itu urusannya orang beriman. Jadi kata Nabi, kalau ada orang beriman, urusannya itu mantap, urusannya itu ajib, luar biasa, amazing. Bagaimana contohnya? Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khairun. Kenapa disebut menakjubkan? Karena semua perkara dia anggap baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali orang yang beriman saja yang punya. Bagaimana cirinya? In asabathu sarra'u, kalau dia diberi kesenangan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka itu baik untuk dia karena dia bersyukur. Siapa yang tidak senang kan kalau dapat apa-apa? Tapi kata Nabi, wa in asabathu darra, tapi kalau dia mendapatkan darra, musibah, kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan, sabar, dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu adalah yang terbaik juga untuk dia. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua punya keinginan. Bahkan kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, apakah kita mau merantau terus menerus? Tidak. Pasti kita mau pulang kampung semua. Ada yang mau pulang ke Makassar, ada yang mau pulang ke Jawa, ada yang mau pulang ke Sumatera. Tapi kenapa Allah kumpulkan kita di sini? Karena ketetapan Allah yang terbaik. Pokoknya tanamkan saya dalam hati ketetapan Allah yang terbaik. Apapun yang terjadi, dimanapun kita Allah tempatkan, itulah insya Allah yang terbaik. Makanya ada satu ungkapan, kami belum cek lebih jauh ucapan siapa ini. Ada yang mengatakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Dia mengatakan, kalau Allah mengabulkan doa-doa saya, kalau Allah mengabulkan doa-doa saya, maka saya akan sangat bahagia. Kenapa? Karena Allah kabulkan doa-doa saya. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa-doa saya, Allah tidak mengabulkan doa-doa saya, maka saya akan lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena itu Allah yang pilihkan untuk saya. Masya Allah. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Sebagai penutup, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketetapan Allah adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi menimpa kita, yakinlah bahwa Allah kasih yang terbaik. Makanya kata Nabi, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak menimpa kita, itu tidak akan menimpa kita. Sesuatu yang sudah tidak ditakdirkan untuk kita, itu tidak akan terjadi. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tapi kalau sesuatu itu sudah pasti akan menimpa kita, pasti akan terjadi. Lari kemanapun kita pasti terjadi. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, inna azamal jaza ma'izamil bala. Besarnya jaza, balasan, pahala itu sama atau berbanding dengan izamil bala, sama dengan besarnya ujian. Jadi kalau mau pahala besar, ujiannya pasti besar. Kalau mau pahalanya kecil, ya ujiannya juga kecil. Kita kan mau mendapat surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Maka kalau dapat ujian besar, itulah barengannya, atau izamal jaza ma'izamil bala. Wa inna Allah, dan sungguh Allah, idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah itu idza ahabba qauman, kalau Allah cinta pada suatu kaum, kalau Allah cinta sama kita, ibtalahum, maka Allah akan uji kita. Maka orang-orang yang diberi ujian sama Allah kok diuji terus, ketahuilah ibtalahum, Allah menguji kita karena Allah
ahabba, Allah sangat mencinta kita. Faman radiya, maka siapa yang ridha, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaannya Allah. Wa man sakhita, siapa yang tidak ridha, dia murka, dia tidak senang, falahus sakhtu, Allah juga murka sama dia. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang menerima ketetapan Allah. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peace.